Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi sejarah dari Perang Aceh dan perlawanan rakyat Aceh. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari saya Faryal Smith Korputi. Saya Elvi Saritonang. Saya Stefani Kranslumowa. Saya Keisha Chelsea. Saya Keiko Cordelia. Dan saya Alexis Saputra. Satu lagi ada Tesar. Nah, tapi dia sekarang lagi nggak ada di sini nih. Pertama-tama, peran dan perlawanan Aceh. Perang Aceh dimulai saat Belanda menyerang masjid-masjid yang ada di Aceh pada tahun 1857. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, Belanda mulai menyerang dan menduduki istana pada 1874. Di Aceh Barat, perang dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak-Dien. Teuku Umar merencanakan penyerangan besar-besaran ke Meulabo. Namun rencana ini diketahui oleh Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada tahun 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyak-Dien terus melakukan perlawanan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kondisi Aceh sebelum didatanginya Belanda. Jadi sebelum kedatangan Belanda atau para penjajah, Aceh merupakan suatu kerajaan yang telah merdeka dan jaya, terutama di bagian Pulau Sumatera bagian utara. Kemudian Aceh juga telah lama menjadi pusat perdagangan dan menjadi bagian dari jaringan perdagangan maritim di Selat Malaka. Aceh juga mengembangkan sistem pemerintahannya dan memiliki militer yang kuat, serta memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun pada abad ke-19, Belanda mulai menguasai Hindia Belanda dan ingin menguasai berbagai wilayah, salah satunya adalah Aceh. Dan itu menyebabkan pada tahun 1873, Aceh dikenai oleh serangan militer yang dilakukan oleh Belanda. Meskipun pada akhirnya Aceh jatuh kepada tangan Belanda, namun perlawanan Aceh ini merupakan simbol keberanian dan semangat yang dilakukan oleh rakyat Aceh tersebut. Selanjutnya ada tokoh perlawanan rakyat Aceh dan tokoh perang Aceh. Yang pertama adalah Teuku Umar. Teuku Umar adalah pahlawan nasional kelahiran Meulabo Aceh pada tahun 1854. Dede, ngan peraya anak-anak ketanyo. Nebacai kayak perang sabe lam udep awaknya. Bersama dengan istrinya, Cut Nyak-Dien, Teuku Umar menerapkan strategi perang gerilya yang dimana dibuktikan efektif. Kedua ada Cut Nyak-Dien. Meskipun suaminya, Teuku Umar telah meninggal dunia, Cut Nyak-Dien tidak berhenti dalam perjuangannya melawan penjajah. Ia terus melancarkan serangan gerilya terhadap penjajah. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Cut Nyak-Dien menjadi simbol perlawanan dan semangat juang bagi rakyat Aceh. Nah, ketegasan dan keberanian beliau dalam memimpin perlawanan melawan penindasan kolonial yang masih diingat hingga. Ketiga ada Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai pahlawan karena perannya dalam perjuangan melawan Rakanda bersama pasukan Inong Bali, itu sebutan janda-janda pejuang di Aceh. Keempat ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah seorang sultan yang paling termasyhur pada masa Kesultanan Aceh. Akulah yang menegakkan hukum di negeri ini dan kepada siapapun yang bersalah. Kerajaan ini kuat karena hukum yang ditegakkan dan adanya keadilan. Kelima ada Laksamana Malahayati. Laksamana wanita pertama di dunia ini dilahirkan di Aceh Besar pada tahun 1550. Momen paling bersejarah dalam perjuangan Laksamana Malahayati terjadi pada 11 September 1599. Dengan bantuan dari 2000 pasukan Inong Bale yang terdiri dari para janda pejuang, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman, salah satu pemimpin Belanda yang terkenal. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan mereka melakukan perang Aceh. Nah, jadi mereka itu melakukan perang Aceh itu terhadap dua negara, yaitu terhadap Belanda dan terhadap Portugis. Terhadap Belanda, mereka melakukan itu karena untuk mempertahankan martabat negara serta mempertahankan agama Islam. Alasan Aceh melakukan perang itu terhadap Belanda karena pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan adanya campur tangan Aceh, yaitu menjadikan hubungan diplomatik Aceh dan Belanda menjadi semakin rumit. Hal inilah yang menjadikan penyebab perang Aceh.
Serta yang kedua, negara Portugis, yaitu keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka serta ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. Portugis melakukan blokade terhadap perdagangan Aceh. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi Perang Aceh. Nah, dalam Perang Aceh ini terjadi dalam 4 periode sepanjang tahun 1873 hingga 1904. Periode pertama Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 hingga 74. Saat itu, pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Sementara Belanda bergerak dipimpin oleh Kohler dengan kekuatan 3.000 pasukan. Periode pertama ini dimenangkan oleh Aceh dengan tewasnya Kohler pada 14 April 1872. Pada periode kedua Perang Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Rakyat Aceh pada periode kali ini dipimpin oleh Teuku Muhammad Mahmud Daud. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten berhasil menguasai istana Sultan Aceh pada 26 Januari 1874. Perang periode pertama dan kedua ini tergolong perang total karena kekuasaan politik Aceh masih utuh meski pusat pemerintahannya berpindah-pindah. Perang Aceh periode ketiga terjadi pada 1881 hingga 1896. Dalam periode ini, rakyat Aceh melancarkan strategi perang gerilya pimpinan Teuku Umar. Pada periode ketiga ini muncul sejumlah tokoh-tokoh besar perang Aceh seperti Teuku Umar, Cut Nyadien, Tunku Cik Ditiro, Cut Mutia, dan lainnya. Periode yang keempat pada 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh. Selanjutnya dampak Perang Aceh. Pertama, dalam akhir peperangannya, Aceh harus mengakui kedaulatan Belanda dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya. Kedua, Perang Aceh yang terjadi cukup lama membuat pemerintah Belanda dilanda krisis moneter. Ketiga, baik Belanda maupun Aceh harus kehilangan orang-orang yang penting dalam pasukannya. Ada pula dampak dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, Perang Aceh dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dalam kerusakan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Yang kedua, secara sosial, konflik ini dapat menyebabkan pemisahan keluarga, migrasi penduduk, dan pengungsian penduduk. Selain itu, masyarakat yang terlibat langsung dalam Perang Aceh dapat mengalami trauma yang sangat mendalam, menyebabkan kestabilan sosial. Terakhir, secara politik, Perang Aceh memberikan dampak besar terhadap stabilitas politik di tingkat nasional dan regional. Di tingkat nasional, perang juga dapat memicu perubahan kebijakan, termasuk dalam tindakan pemerintahan dan perubahan strukturnya. Di tingkat regional, Perang Aceh mungkin mempengaruhi hubungan antara Aceh dan pemerintahan pusat. Pemisahan politik atau otonomi yang lebih besar mungkin menjadi isu penting selama dan setelah perang. Selain itu, perang dapat menciptakan dinamika politik yang berubah di Aceh. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari perlawanan rakyat Aceh dan juga Perang Aceh. Pada intinya materi yang kita bahas kali ini itu tidak jauh berbeda karena keduanya menyangkut peristiwa yang terjadi di Aceh. Namun saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk yang pertama tadi ada Perang Aceh, di mana untuk memenangkan Perang Aceh ini Belanda menggunakan siasat berupa penyamaran Snowford Grounds ke pedalaman Aceh. Nah, tujuan penyamaran ini adalah untuk mengetahui titik lemah perjuangan Aceh. Perang Aceh namun diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polen menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Untuk yang kedua ada perlawanan dari rakyat Aceh, di mana perlawanan ini menunjukkan semangat dan keteguhan yang luar biasa dalam mempertahankan identitas, kebebasan, dan wilayah mereka dari campur tangan asing, khususnya Belanda. Meskipun akhirnya kalah dalam konflik dengan Belanda, perlawanan tersebut menunjukkan kegigihan serta keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan dan martabat mereka. Jadi sekian dulu presentasi dari kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Dadah!